Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anadatul Rahmi, NIM 1830401007 dari Lokal Perbankan Syariah 6A, mata kuliah ke Bank Sentralan dan Keuangan kita. Nah, di sini saya akan mereview film mengenai film yang berjudul The Accountant, Sang Akuntan. Nah, dari film yang saya tonton merupakan film yang bergenre garapan sutradara dari Gavin dan penulisnya Bell. Film ini dirilis pada tahun 2016. Nah, film ini dibintangi oleh pertama Ben Affleck, yang kedua Anna Kendrick, yang ketiga J.K. Simmons. Nah, pada film ini bahwasannya Christian Wolff atau pemain utama dalam film ini adalah seorang anak pengidap autisme yang sangat teliti dan fokus pada suatu hal yang dia sukai, seperti permainan puzzle. Mengetahui hal ini, ayah dari Christian Wolff sangat khawatir jika bakat yang dimiliki oleh anaknya dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dimaklumi oleh ayahnya karena ayahnya itu sendiri adalah seorang perwira tertinggi Angkatan Darat dalam bidang operasi psikologi. Maka dari itu, ayah dari Christian Wolff ini mengajarkan Christian dan adiknya Braxton untuk dilatih secara khusus, dimulai dari bela diri, teknik tempur, dan sikap-sikap keras lainnya. Ketika dewasa, Christian ini dikenal dengan panggilan Chris, mengikuti jejak ayahnya menjadi Angkatan Darat. Dalam sebuah insiden mengalami bahwasanya ayahnya tewas dalam insiden tersebut, dan Chris kemudian dipenjara dalam penjara militer Leavenworth. Di dalam penjara, Chris berkenalan dengan Francis Corbeck, yaitu seorang akuntan yang lebih 40 tahun sudah bekerja di keluarga mafia Gambino. Nah, dari sinilah Christian belajar mengenai Francis inilah Christian belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelewengan keuangan, kejahatan, dan pencucian uang. Nah, berkat ilmu yang diperoleh dari almarhum Francis tersebut, Chris berhasil beralih profesi menjadi akuntan terdapat di kawasan kecil yaitu Plainville atau Illinois. Nah, Chris ini dia bekerja untuk mengungkap penipuan untuk para kriminal dan teroris. Ketika berinteraksi dengan kliennya, Chris ini dibantu oleh seorang wanita yang tidak dikenal, yang sering dia manggil adalah Dreamboat. Keahliannya dalam angka-angka dan didukung dengan sifatnya yang cermat dan teliti, maka dengan cepat Chris ini terkenal di kalangan masyarakat para kriminal. Nah, jadi sebab itu Chris selalu mampu menemukan kebocoran atas penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh oknum-oknum di dalam tubuh organisasi para bandit. Sebelum Chris direkomendasikan untuk bekerja di sebuah perusahaan, Chris ini seseorang yang menjadi buronan dikarenakan dia mampu melakukan penyelewengan keuangan itu. Namun dia susah dapatnya. Jadi Ray King, seorang peneliti, mengangkat sebuah kandidat untuk mencari identitas Chris ini. Jadi namanya Median. Dia menelusuri kasus yang terjadi pada Chris ini, bahwasanya Chris ini pernah membunuh 9 orang anggota keluarga kriminal Gambino. Nah, setelah itu
Chris ini direkomendasikan oleh Mansur Lakhani untuk bekerja di sebuah perusahaan living robotik. Nah, perusahaan living robotik ini didirikan oleh Lamar Blackburn dan adiknya Rita. Nah, jadi pada saat wawancara dengan Rita beserta teman Rita yaitu Ed Chilton, Chris ini diremehkan oleh Ed Litton karena Ed Litton menganggap bahwasannya selama ia menjadi konsultan keuangan di perusahaan living robotik ini tidak pernah terjadi kejanggalan atau sistem keuangan di living robotik ini tertata rapi. Namun Chris berpendapat bahwasannya di living robotik ini banyak terjadi kejanggalan atau terjadi suatu hal yang membuat keuangan di perusahaan ini turun. Dengan demikian, Lam Blackburn sendirinya menyetujui Chris untuk menjelaskan masalah yang terjadi di living robotik. Nah, setelah itu Chris pun sudah mulai bekerja dan dibantu oleh seorang editor internal bernama Dana yang menyiapkan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Chris untuk mencari di mana sih terletak kejanggalan pada perusahaan living robotik ini gitu. Jadi dengan hanya waktu 24 jam, Chris sudah menemukan kebocoran atau kejanggalan yang terjadi di perusahaan living robotik ini. Nah, yang pertama, 10 tahun yang lalu, laba sebelum pajak bunga depresiasi itu sebesar $14.719.719. Namun pada 9 tahun yang lalunya, laba sebelum pajak depresiasi mengalami bahwa pendapatannya naik, namun keuntungannya turun. Nah, ini terjadi menurut Chris itu sendiri tidak ada pengeluaran modal yang besar yang bisa menurunkan keuntungan dan tidak ada lonjakan bahan baku maupun tenaga kerja. Nah, pada 8 tahun ke-8 dapatlah kebocoran itu. Nah, kebocoran itu terjadi pada 8 tahun yang lalu itu. Keuntungan dan pendapatan perusahaan sama-sama mengalami kenaikan. Nah, di sini walaupun perusahaan mengalami laba, namun ada sedikit kebocoran. Nah, kebocoran ini terletak pada fluid manufacturingnya. Nah, jadi disitulah ketahuan di mana terjadinya kebocoran keuangan di perusahaan living robotik. Namun saat pekerjaan Chris ini belum selesai, malah Chris ini diberhentikan dikarenakan sahabat dari pendiri living robotik itu, Ed Chilton, mengidap penyakit diabetes dan tewas di tempat akibat suntikan insulin yang overdosis. Kematian Ed ini membuat pendiri living robotik ini memberhentikan langsung kontrak dengan Chris, sebab Lamar itu baru khawatir akibat temuan kebocoran keuangan yang telah diungkap oleh Chris akan menyebabkan korban-korban bunuh diri berikutnya setelah Ed siapa selanjutnya akan bunuh diri. Nah, padahal tugas yang diberikan kepada Chris itu belum selesai, tapi tiba-tiba diberhentikan begitu saja di tengah jalan. Dan itu menyulut kepada Chris bahwasanya efek negatif dari penyakit dia yang lama, yaitu penyakit autismenya kambuh lagi. Nah, di situ Chris menyiksa dirinya sendiri di tengah kesepian, padahal nyawa Chris sendiri sedang dalam bahaya. Keesokan harinya di siang hari, 2 pembunuh bayaran yang dikirim ke tempat Chris latihan menembak, akan tetapi sedangkan senapan yang dimiliki oleh Chris saat dia latihan akhirnya merobohkan 1 orang di antaranya. Sementara di satu orang lainnya
menjandra sepasang kakek nenek yang merupakan klien dari Chris. Namun dengan usaha keras Chris mampu melumpuhkan satu lagi pembunuh bayaran tersebut. Bahkan dalam saku orang tersebut, Chris menemukan sebuah kartu identitas, yaitu kartu identitas Dana. Itu berarti Dana merupakan target selanjutnya untuk dibunuh. Maka Chris pun segera memutuskan untuk menyelamatkan Dana dan sekaligus mengetahui siapa sih dibalik rencana pembunuhan yang terhadap dirinya. Chris pun menduga pastilah semua peristiwa ini ada kaitannya dengan hasil temuannya di Living Robotics. Begitupun Chris sampai di apartemen Dana pun sudah disekap oleh beberapa orang laki-laki dengan keahlian yang dimiliki oleh Chris. Dia memiliki strategi militer. Dia mampu menghabiskan 4 pembunuh bayaran tersebut. Nah, setelah itu Chris membawa Dana ke sebuah hotel yang nyaman dan tenang, jauh dari para pembunuh bayaran tersebut. Setelah itu Chris dapat menyimpulkan bahwasannya perusahaan Living Robotics ini memang sengaja dicuri. Semulanya hanya dicuri untuk menghindari pajak. Namun tapi selanjutnya uang itu malahan dikembalikan lagi ke Living Robotics dengan cara membeli saham dengan lebih murah, dengan harga yang lebih murah, kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal, yakni 10 kali lipat dari harga awal. Jadi Chris itu pun berpikir, siapa sih dalang dari peristiwa ini? Nah, dia pun orang yang mampu melakukan semua ini adalah orang dalam, biasanya yang memiliki akses secara menyeluruh. Chris pun bergegas menemui Rita Blackburn untuk mengonfirmasi kebenaran analisis. Jika terkonfirmasi, berarti orang itulah yang ingin menghabisi nyawanya. Dan Chris pun tidak ragu lagi untuk memburu ke tempat kediamannya Lamar Blackburn. Dan kemudian di kediaman Lamar Blackburn itu terjadi peperangan di mana orang suruhan dari Blackburn itu memburu Chris. Namun dengan keahlian strategi militer yang dimiliki oleh Chris, dia dapat membunuh semua pembunuh bayaran yang dimiliki oleh Blackburn. Namun ada satu orang, yaitu Braxton, yaitu adik Chris itu sendiri yang ikut campur dalam ini. Namun disitulah terjadi percakapan bahwasanya dia saling bertengkar berdua, namun akhirnya tidak. Dan disitu pula Chris mengungkapkan kepada adiknya bahwasanya perusahaan Living Robotics ini punca dalam terjadinya kebocoran dalam keuangannya ialah pendiri robotik itu sendiri, yaitu Lamar Blackburn. Jadi akhir dari cerita ini yaitu Chris menembak tepat di kepala pendiri Living Robotics itu sendiri, yaitu Lamar Blackburn. Jadi itulah kesimpulan dari cerita saya. Mungkin intinya ya, cerita The Accountant ini walaupun dia memiliki keahlian, pandai dalam sifat akuntan, teliti, cermat, nah di situ bisa dimanfaatkan orang lain. Namun jika dia pandai menjaganya, dia akan sukses ke depannya. Jadi di sini dia meneliti suatu perusahaan. Nah, perusahaannya ini, dalang dari masalah perusahaannya itu adalah orang dalamnya itu sendiri, yaitu pemilik pendiri perusahaan. Jadi sekian, terima kasih. Salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.